Jadi ada pergeseran cara pandang terhadap apa yang dimaksud dengan sukses. Jadi tidak bisa masuk di wilayah itu karena itu subjektivitas masyarakat. Ya sudah begitu. Orang menganggap kita ini berhasil kalau ada jamaah-jamaah. Ada yang menganggap berhasil kalau dia punya misalnya perusahaan, dan itu dipengaruhi oleh pola hidup dan apa yang berkembang dalam informasi dan masyarakat itu sendiri. Jadi subjektivitas sosial itu kan begitu. Nah, tergantung kita mau ikut arus persepsi sosial itu atau enggak. Kita bisa menjadi beda di antara yang kebanyakan. Dan masing-masing punya resiko ya. Nah, yang kedua soal ini tadi, kalau saya sih sederhana saja. Kembali Pak, ada kan ukuran kerja profesional. Memperlakukan sama terhadap orang yang berkinerja berbeda itu bentuk ketidakadilan menurut saya. Jadi Allah memasukkan hambanya ke neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena keadilannya. Masa nak kasih sama ke orang baik dengan tidak baik kayak gitu. Soal profesionalisme saja. Saya kira orang yang dimiliki di bawah naungan ASN itu ya apa itu profesional. Kecuali kalau pakerannya memiliki dan hati. Saya kira itu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Biasa kan universitas terlama orang dia di otomateo semua ganda mi patah tulo langkah kaki dari kuburan itu kita meninggalkan boleh malaikat untuk apa turun yang bersangkutan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika ada seorang hamba yang meninggal, apakah tertimbun dengan longsor atau mati di lautan yang kita tidak tahu di mana mayatnya. Jadi kapan dia itu kira-kira ditanya oleh malaikat tentang hamba tersebut? Karena ya itu mati, ini kan manasa minta atau dikubur pada pulau langkah dilambit di nggak tahu nih malaikat kurang apa patule. Tapi dia dari emak tomate hanyut atau tenggelam. Mungkin cuma itu bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jelas mereka itu pasti ditanya Tuhan. Soal kapan dan cara kerjanya kayak gimana kita tidak tahu. Jadi ada banget. Jadi saya karena itu sering bilang sama teman-teman. Saya itu sering menghindar dari pertanyaan yang mempertanyakan cara kerja Tuhan. Tapi yang jelas saya mati itu pasti ditanya. Karena banyak ya. Misalnya orang tenggelam kan beda kubur dia. Mana nih itu? Apakah lolos itu? Mana? Saya kira tidak ya. Semua orang akan berpengalaman dengan Tuhan. Soal kapan dan cara kerja kayak gimana itu ya kita tidak tahu. Karena kalau saya menjawab ini jatuhnya nanti pada ngarang-ngarang saya tidak pernah. Jadi analisis yang tidak punya dasar. Saya kira itu Pak ya. Saya juga mau bertanya ini Pak Ustaz. Kembali ke tadi yang disampaikan, saya kan sudah sampaikan bahwa ini bukan nomor profesi, tapi memang profesi saya teman-teman sudah tahu. Kalau tadi
SMA. Nah, teman saya mengatakan bahwa susah mengatur itu keadilan dengan 3 anggota itu. Anggota saya 687 orang. Anggota saya 687. Tapi memang di instansi saya Pak Ustadz mungkin memang agak berbeda dengan kehidupan yang lain. Kalau di kami itu jelas reward punishment tanpa melihat status umur, karena yang berlaku itu adalah pangkat jabatan. Memang harus seperti itu karena memang organisasi kan harus ada atasan ada bawahan, bukan berarti lebih mulia tidak mulia, bukan itu maksudnya. Ini organisasi kan, organisasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, terkadang saya ini masih terbawa dengan institusi saya, sehingga saya bergaul di sini kadang-kadang contoh misalkan nih, kalau di saya tuh panggil kau itu biasa. Umurnya tua pun saya umur 43 nih. Kemarin kan saya tanggal 29 umur 43. Saya umur 19 tahun sudah punya anggota 9 orang. Umur 18 tahun. Anggota saya umurnya 43. Justru kalau di saya itu salah kalau saya manggil Pak. Saya manggilnya kau. Ternyata biasa. Tapi apakah itu kasar? Ini saya mau tanyakan itu. Terus kadang-kadang begitu terbawa ke suasana alumni ini, saya dari bicara luar lah alumni. Saya sering diprotes sama alumni. Ada sekitar 5 orang yang sering japri saya itu. Jangan kata-kata bawa alam dunia kamu ke alumni kita. Jangan dibawa ke situ. Harusnya mengerti dong. Sementara pemahaman saja definisi mengerti itu, kalau ada yang di angka 10, kemudian saya di angka 1, bukan angka 10 yang turun ke 1, 10 ini ke 5, yang 1 naiknya ke 5 juga. Jadi yang atas turun, yang jangan juga dipaksakan orang yang di atas ini harus sampai anjlok ke angka 1. Itu mungkin yang perlu dipahami. Ya, bagaimana menurut pandangan Islam? Tolong mohon bicaranya Pak Ustaz. Jadi yang tidak bisa dihindari itu adalah perilaku berulang-ulang yang akhirnya menjadi karakter. Beliau mungkin tidak punya niat untuk kasar, tapi itu menjadi keseharian. Ya kadang-kadang kan bukan ceplos ya, ya tapi sudah itulah. Tapi mungkin masih disadari ya, mungkin saya tidak ada di komunitas saya, mungkin kayak gitu. Tapi manusia itu begitu susah menghindar dari kebiasaan yang berulang-ulang. Nah yang pentingnya adalah agama adalah mengajarkan kita tentang pemakluman terhadap kondisi orang lain. Jadi puncak dari ma'rifat itu Anda bisa memaklumi apa yang dilakukan orang. Dan saya menurut saya itu cukup berat. Carilah alasan supaya Anda bisa menerima kenapa dia lakukan. Dia sama agama. Ya saya kira ini kita menuju proses ke sana Pak ya. Gabung-gabung dengan alumni, mudah-mudahan masing-masing bisa melalui. Saya kira itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan ceramah yang tadi Ustaz tentang kondisi pada umumnya kita ya. Pada saat beranjak usia kepala 4, sudah mulai kepala 4, tentu cocok tadi yang disampaikan Ustaz ya, sudah mulai ada gejala-gejala mungkin buloko. Nah ini masalah mungkin terkait masalah limit mungkin. Yang dulunya mungkin umur 25, 30, kita bisa memaksakan kita punya potensi. Jadi mah pada belum ya. Ini malah harus berdamai tahu. Nah yang saya mau tanya ke Ustaz, kira-kira kiat-kiat apa saja kan yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan keadaan? Yang kedua pertanyaan ke Ustaz, mungkin bisa dijelaskan kembali. Saya pernah mendengar itu potongan-potongan ceramahnya Ustaz di sosial media tentang tapak di sumit tamas dasar. Mungkin bisa diulang lagi karena cuma potongan-potongan video dan belum saat ini kita mimbar Ustaz. Terima kasih. Jadi kiat-kiatnya itu sebenarnya sederhana, cuma bagaimana mengaplikasinya itu yang berat. Ya kesadaran diri saja. Jadi membangun kesadaran bahwa kalau anak-anak ribut di masjid itu kan wajar. Kalau anak orang tua yang ribut kan menjadi tidak wajar ini.
Jadi kalau kita tidak sadar kalau sudah tua ya tak kirimu itu. Nah, soal tak iman itu kan memang dia selalu keluar. Kayak Nabi bilang, mustahil orang beriman itu berbohong. Dia harus keluar dulu, baru bisa dibohong. Itu bukti bahwa iman ini memang kadang di dalam, kadang di luar. Bagaimana mempertahankannya? Tadi kembali pada kualitas hidup. Bagaimana beri asupan yang baik dari kita, supaya iman itu tidak diam. Saya kira itu ya, singkat-singkat saja. Ya. Ngelantur tuh ini mau kalian penjelasan. Pancing banget. Masih ada? Kami Ustaz izin terkait masalah rencana pernikahan ini Ustaz. Jodohkan deh. Ada sesuatu hal yang masih mengganjal ini Ustaz, yang masalah sakralnya ijab kabul Ustaz. Karena perasaan ini Pak Ustaz, ijab kabul ini kan ikrar ini ceritanya. Saya bisa mati. Ketika pernikahan sudah dilaksanakan ini Pak Ustaz, ketika kita melihat perempuan yang lain, misalkan di televisi, terus kita mengakuinya bahwa cantiknya dalam, apakah tidak termasuk melanggar ijab kabul itu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih banyak sebelumnya. Dosa. Jatuh cinta itu bukan dosa. Yang dosa itu adalah mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Kita mengapa nih mah? Mau lolo gue lah. Biar ini yang penting di sini saja mau. Karena tidak bisa dihindari. Karena itu cinta itu bukan punyata Tuhan. Yang masalah mau mengekspresikan apa melolan ini masalah ini mau tuh. Ini doa dipakai habis mandi ibu mama baju di dalam pengikat apa ya, harmoni ya kan, harmoni Gula. Seindah-indahnya dia ditemui, tetap lebih indah yang punya di rumah. Biasanya panjang tiang ekonomi sawit dia majolo di tamala nanti pokoknya Masih ada yang mau bertanya? Tapi Ustaz, masih ada satu hal ini. Karena saya baca artikel Ustaz, entah itu kebenarannya atau bagaimana, yang ingin saya tanyakan Ustaz, maksud dari artikel itu Ustaz, masalah peleburan hamba sama Sang Pencipta Ustaz. Saya baca artikelnya, ketika kita menggauli sang istri, itu ceritanya Ustaz bisa menjadi wadah untuk peleburan diri sama Sang Pencipta. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. dari data sahuk agak repot juga ini kalau masuk dalam dunia apa ya. Rasa dengan itu direpot itu kita sedang kalau bisa Ki
memfokuskan itu ingatan pada saat pelurunya itu sudah lepas, tapi dikode pasangan kita itu pengarah rumah Aisyah balik kok dia Mudah-mudahan saya sempatkan. Oke ya, masih ada. Yang ibu-ibu masih ada? Tidak ada ya? Oke ya, karena sudah tidak ada. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di acara ini dan juga apresiasi kepada Pak Ustaz Muktasan sebagai tuan rumah dan Ustaz Sefadlu sebagai penceramah. Semoga teman-teman yang sudah hadir dapat mendapatkan nilai positif di acara ini dan semoga dapat mendapat dampak baik ke depannya. Saya sebagai pembawa acara hari ini pamit undur diri. Burung belikat, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.